Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saleh dan soleha semuanya, senang sekali nih Ustazah bisa berjumpa lagi sama anak-anak dalam pelajaran tematik hari ini ya, yaitu tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 pembelajaran 2 tentang satuan waktu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang satuan waktu. Semoga anak-anak hari ini selalu sehat, selalu semangat dalam belajar walaupun belajar di rumah ya. Oke, Ustazah juga semangat nih dalam memberikan video pembelajaran buat anak-anak ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai ya anak-anak, pembelajaran hari ini kita mulai dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini anak-anak pernah dengar enggak nih lagu Tanjung Perak? Tanjung Perak, tepi laut, siapa nana boleh ikut. Nah, Ustazah juga nggak hafal tapi nadanya Ustazah tahu ya. Kita coba nyanyikan lagu yang judulnya Satuan Waktu pakai nada lagu Tanjung Perak ya. Siap anak-anak? Oke, ikuti Ustazah ya. 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Jangan lupa tentang waktu. Iya, kira-kira seperti itu ya anak-anak ya lagunya. Jadi di sini untuk anak-anak supaya paham tentang satuan waktu ya. 1 minggu itu berapa hari, 1 hari itu berapa jam, 1 jam berapa menit, 1 menit berapa detik. Oke? Kalau sudah tahu dan bisa menyanyikannya, kita lanjutkan ya. Oke, jadi anak-anak perhatikan ya, perhatikan contoh berikut ya. Di sini ada contohnya. 1 jam itu anak-anak kalau kita ubah ke menit itu jadi 60 menit. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian, kalau misalnya setengah jam itu sama dengan 30 menit ya. Ingat ya, 1 jam 60 menit, setengah jam 30 menit. Kemudian kalau di sini contohnya 1 menit 10 detik. Itu gimana cara ngitungnya ya? Diubah ke detik. Nih, 1 menit 10 detik. Artinya 1 menit itu sama dengan 60 detik. Ditambah 10 detik jadi berapa? Ya, jadi 70 detik. Iya, kalau diubah menjadi detik. Kemudian anak-anak bisa lihat soal yang di bawahnya ya. Kerjakan latihan soal berikut. Anak-anak bisa ikutin juga di rumah ya, pakai buku paketnya ya. Ya, di sini soal yang pertama 2 jam 10 menit. Ya, diubah ke menit. Jadi berapa? 2 jam itu berapa menit ya? Iya, 120 menit. Kan 1 jam 60 menit. Kalau 2 jam berarti artinya 60 ditambah 60. Jadi 120 menit. Kemudian 10 menitnya diletakkan di sini. Kemudian kita jumlahkan. Jadi berapa? 120 menit ditambah 10 menit jadi 130 menit. Oke, yang kedua, 1 menit 35 detik kita ubah nih menjadi satuannya menjadi detik. Gimana? Ayo, 1 menit berapa detik? Ya, betul, 60 detik ditambah 35 detik. Jadi berapa jumlahnya? 60 ditambah 35 berapa anak-anak? Ya, betul, 95 detik. Oke, lanjut ya. Nomor 3. 5 jam 60 menit sama dengan berapa jam? Ya, diubah ke jam. 5 jam. 5 jam ya, tetap ya 5 jam ya nak. Yang diubah itu 60 menit berapa jam? Ayo. Ya, betul, 1 jam. Jadi 5 jam ditambah 1 jam sama dengan, iya benar ya, 6 jam. Betul anak-anak. Oke, nomor 4 sekarang. 1 menit 60 detik. Ayo diubah ke menit. Kalau misalnya sudah satuannya menit, nggak perlu diubah lagi ya. Misal 1 menit, berarti tetap 1. 60 detik. Nah, kalau 60 detik ini harus kita ubah ke menit. Berapa ya?
Iya, 1 menit. Ya, betul. Jadi 1 menit ditambah 1 menit sama dengan ya 2 menit. Iya, oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Ini nomor 5 ya, anak-anak. Ya, 2 jam 60 menit diubah ke jam. Ya, 2 jam diubah ke jam tetap sama, jadi 2. 60 menit diubah ke jam berapa? Iya, betul, 1 jam. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Setelahnya jam. Oke, sampai di sini sudah paham belum nih? Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Oke, berikutnya, setelah mengenal kesetaraan waktu, dapatkah kamu rumuskan satuan waktunya? Jadi dari tadi anak-anak kerjakan latihannya itu, anak-anak sudah paham dan ada lagunya juga. 1 hari sama dengan berapa jam? Ya, betul, 24 jam. Kemudian 1 jam berapa menit? Ya, betul, 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit berapa detik? Ya, betul, 1 menit sama dengan 60 detik ya. Oke, mudah-mudahan ini hafal ya anak-anak. Jadi jangan lupa kalau ada latihan jadi sudah tahu, oh 1 jam 60 menit, oh 1 menit 60 detik, 1 hari 24 jam. Jadi sudah hafal. Oke, berikut ada contoh ya. Contohnya seperti ini. Waktu yang dibutuhkan oleh pedagang telur gulung untuk memasak seluruh adonan telur gulung adalah 100 menit. Berapakah lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Ya, jadi anak-anak ubah 100 menit ke jam. Berapa? Ya, 100 menit itu sama dengan kalau kita pisahkan angkanya itu 60 menit ditambah 40 menit. Ya, 60 menit ditambah 40 menit. Kalau 60 menit itu bisa diubah ke jam, yaitu 1 jam. Kalau 40 menit tetap menit, nggak bisa diubah ke jam. Jadi 1 jam ditambah 40 menit berapa? Ya, 1 jam 40 menit ya. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh pedagang telur gulung dalam memasak seluruh adonan telur gulung adalah 1 jam 40 menit. Oke, jadi coba anak-anak ubah angkanya ke kira-kira yang 1 jam itu 60 kan? Ya, ubah ke 60. 60 tambah berapa? Supaya sama hasilnya dengan soalnya. Oke, kerjakan soal berikut ini ya. 80 menit diubah ke menit. 60 ya. Ingat kita ambil 60 karena 1 menit ya. 60 menit itu kan sama dengan 1 jam gitu kan, bisa diubah ke jam ya. Kita ambil 60 dulu, sisanya berapa? 80 dikurang 60, sisanya berapa? 20 ya. Ini menit dan menit diubah ke jam. 60 menit berarti jadi 1 jam. Kalau 20 menit ya tetap 20 menit. Jadi seperti ini ya. Jadi ambil angka yang bisa diubah ke jam. Misal 60 bisa diubah jadi 1 jam. 120 bisa diubah ke 2 jam ya, tergantung angkanya. Coba yang nomor 2, 110 menit sama dengan 60 menit ditambah 50 menit. Ya, kalau 60 menit bisa diubah ke jam, 1 jam. Kalau 50 menit nggak bisa, jadi tetap 50 menit. Nomor 3, 220 menit. Ya, berapa menit? Banyak menitnya, diubah ke jam. Kita coba 60 ditambah 60 ditambah 40. Jadi 60 ditambah 60 120, 120 tambah 60 180 ditambah 40 220. Jadi ubah ke jam. 60 menit jadi ke 1 jam. 60 menit lagi jadikan 1 jam. 60 menit jadi 1 jam juga. Kalau 40 menit ya tetap 40 menit ya. Jadi berapa? 1 jam ditambah 1 jam ditambah 1 jam berapa? Ya, betul, 3 jam ditambah 40 menit. Kemudian nomor berikutnya 240 menit
diubah ke menit ya berapa? 60 menit ditambah 60 menit ditambah 60 menit tambah 60 menit. Iya, berapa jam? Ya, tetap 60 menit sama dengan 1 jam. Ya, 60 menit sama dengan 1 jam. Dijumlahkan jamnya, 1 ditambah 1 tambah 1 sama tambah 1. Jadi berapa jumlah semuanya? Ya, betul 4 jam. Berikutnya juga soal berikutnya. Ini nomornya tidak beraturan ya. Nah, ini tiganya ada banyak. Jadi ini 3, 4, 5. Sekarang nomor 5 ya. Iya, 303 menit diubah ke menit. 60 menit ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60, sisanya 30 menit. 60 menit jadi 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 30 menit tetap 30 menit. Jumlah semuanya adalah 5 jam tambah 30 menit ya. Oke, selesaikan pertanyaan konversi di bawah ini. Jadi seorang petani garam membutuhkan waktu 130 menit untuk memanen 1 petak tambak garam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam 1 jam? Iya, jawabannya 130 menit sama dengan 60 menit tambah 60 menit tambah 10 menit. Jadi 1 jam tambah 1 jam tambah 10 menit, hasilnya 2 jam tambah 10 menit. Kemudian Pak Salim akan menjual gula merah ke pasar. Waktu tempuh dari rumahnya ke pasar adalah 390 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan jam? Ya, anak-anak bisa baca nih ya. 390 menit itu artinya 60 menitnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, 60 menitnya sisanya 30 menit. Jadi kalau dijumlahkan 1 jam ditambah 1 jam sebanyak 5 kali. Sebanyak 6 kali ya. Ya, jadi 6 jam ditambah 30 menit. Jadi anak-anak patokannya 60 ya, 60 menit. Oke, di sini Salman menggoreng telur untuk sarapan. Waktu yang dibutuhkan hingga matang adalah 3 menit 2 detik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam 1 detik? 3 menit 2 detik artinya 1 menit ditambah 1 menit tambah 1 menit tambah 2 detik. Hasilnya 60 detik tambah 60 detik tambah 60 detik tambah 2 detik sama dengan 182 detik. Keempat, Sofia membeli permen gulali. Pedagang gulali membutuhkan waktu 4 menit 65 detik untuk membuat gulali pesanan Sofia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat gulali dalam 1 menit? Ya, jadi 4 menit 65 detik diubah ke menit dulu. Baru 1 menitnya ada 4 ya. Terus 65 detik itu diubah ke menit. 60-nya diambil, jadi 1 menit sisa 5 detik. Jadi 5 menit 5 detik. Ya, ibu memasak puding coklat kesukaan Said. Said menunggu 195 menit hingga puding mengeras dan dapat dimakan. Berapa lama waktu Said menunggu dalam 1 jam? Jadi 195 menit diubah ke jam. Atau 60 menit ditambah 60 menit tambah 60 menit, sisanya berapa? 15 menit. 60 menit diubah ke jam, jadi 1 jam, 1 jam, 1 jam tambah 15 menit. Jadi jumlahnya adalah 3 jam 15 menit. Oke, baik anak-anak. Ya, jadi konversi waktu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Dengan kemampuan menghitung konversi waktu, kita dapat mengetahui lama waktu suatu kegiatan. Dengan demikian dapat memperkirakan waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran. Semua yang hidup pasti akan mati. Manusia harus terus memperbaiki diri sebelum meninggal. Kasih anak-anak telah mendengarkan ustazah hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.